Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, serta seluruh hadirin wal hadirat yang hadir di Masjid Al-Islah Dusun 1 Mujolai, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, di waktu yang mudah-mudahan barakah ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala berada di tempat ini. Tujuan dan maksud tidak lain adalah untuk menyambung kaji yang mudah-mudahan membuat kita senantiasa memuji Allah Tabaraka Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, pada keluarganya, istri dan anak-anak serta keturunannya, para sahabat yang setia menyertai perjuangannya, berjihad bersamanya, serta para tabi'in, tabi'it tabi'in dan seterusnya yang alhamdulillah dengan dakwah tersebut sampailah Islam ke negeri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah, senantiasa di atas ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan itu kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam pertemuan sebelum ini masih pembahas kita tentang afdaluz zikri Al-Quranul Karim. Zikir yang paling utama itu adalah Al-Quranul Karim. Ini seperti yang kita pelajari sebelumnya, bila dilihat dari sisinya secara mutlak, karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia ucapkan dan disampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu. Oleh sebab itu, nilai suatu ucapan tentu sangat erat dan berkaitan dengan siapa yang mengucapkannya. Nah, perkataan Allah adalah semulia-mulia perkataan, ucapan Allah semulia-mulia ucapan. Buktinya tidak bisa ditiru dan dicontoh oleh makhluk, sehingga jadilah Al-Quran mukjizat yang tidak bisa dicontoh sampai kapanpun, karena ini Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan sendiri. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula masanya zikir-zikir yang khusus
lebih diutamakan pada masa itu daripada membaca Al-Quranul Karim. Semisal zikir selepas salat, maka saat itu zikir yang disyariatkan menjadi ratib setelah salat itu lebih utama pada saat itu, pada masa-masa tertentu ini. Maka selesai kita salam, assalamualaikum, dengan langsung baca Al-Quran. Tetapi kita mulai dengan membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu istighfar 3 kali. Ya, istighfar 3 kali. Kalau perawi Al-Imam Al-Auza'i ketika ditanya kaifa istighfar, dia mengatakan antaqul astaghfirullah 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 3 kali. Tapi sebagian ulama mengatakan, bagi yang berpendapat ya selama istighfar walaupun diucapkan bukan hanya astaghfirullah seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, zikir istighfar secara umum astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biasanya pakai al-azim ya, tapi riwayat yang sahih tidak pakai al-azim. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kita biasa astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Ini bagi sebagian ulama membolehkan membaca ini karena memang khilaf antara ulama apakah di zikir-zikir yang bersifat sunat boleh enggak merubah redaksi atau tidak. Wallahu alam, kalau saya sendiri mengikut atau cenderung pendapat ulama, dan ini jumhur mengatakan bila dia merupakan amalan rutin yang dikhususkan maka mengikuti yang diriwayatkan lebih diutamakan. Tapi kalau nak membaca yang tadi, maka ada waktu yang lapang, bahkan lebih lapang lagi. Ya, kita zikir selesai salat itu Ustaz, kan sebentar aja. Berapa menit? 5 menit selesai ya. 5 menit selesai. Nah, selebihnya kita bisa baca astagfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu, atau nak baca astaghfirullahal azim boleh juga, tidak ada masalah, karena zikir sekarang berlaku sifatnya umum. Tapi yang khusus maka sesuai riwayat itu lebih indah, karena ini yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini yang sebaiknya kita lakukan. Nah, atau ketika kita zikir pagi dan petang, apakah kita membaca Al-Quran atau membaca zikir-zikir yang diriwayatkan di pagi dan petang hari? Ya, seperti zikir membaca ayat kursi, kemudian baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu bil falaq 3 kali, qul a'udzu rabbin nas 3 kali di pagi dan petang hari. Kemudian membaca Allahumma bika asbahna kalau di pagi, wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Kemudian asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wallah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus ya hayyu qayyum bi rahmatik astaghith sampai selesai zikir pagi. Kemudian di sore hari sama, tapi Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika al-masir, dan seterusnya. Nah, siapa yang melazimkan zikir ini ibarat orang yang berbentengkan diri. Seperti orang pakai baju besi, senjata apapun yang dikirim, insya Allah yang melazimkan zikir pagi dan petang ini sebagai pelindungnya. Seperti yang kita pelajari di awal-awal kemarin, orang yang berzikir
adalah seperti memakai pelindung daripada godaan atau ancaman syaitan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya, ketika ada salah seorang pemimpin waktu itu, ya, di saat pemilihan dia merutinkan baca zikir pagi dan petang. Yang lain pakai bomo atau bomonya, pakai dukun. Yang beliau tidak. Tapi memang untuk meyakinkannya bukan mudah, lama sekali meyakinkannya. Tapi subhanallah, dengan izin Allah dia menang ketika di acara pelantikan bertemu dengan lawan yang sebelumnya. Kenapa? Kok kiriman kita mental terus semuanya? Jadi dikirim sihir-sihir oleh dukun-dukun lawan, semuanya mental, tidak masuk. Lalu dia sambil berseloroh, dukun saya dari Makkah. Yang ngajarkan beliau itu adalah seorang ustaz yang tamatan Makkah. Lalu itu kaum muslimin dan muslimat, inilah zikir pagi dan petang itu. Coba yang tuan-tuan keluar rumah saja, keluar rumah lalu baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Syaitan pada lari. Ini orang tidak bisa lagi karena Allah sendiri yang telah memberikannya hidayah, dan Allah sendiri yang telah memberikannya wiqayah, perlindungan. Dan ini subhanallah bisa sampai, kalau di pagi hari dibaca bisa sampai petang hari manfaatnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini zikir. Nah, kaum muslimin dan muslimat, jadi Al-Quranul Karim secara umum memang afdalu az-zikir, karena tadi sudah kita kata berkata Allah SWT, kemudian isinya Al-Quranul Karim semuanya hak, la ya'tihi al-batil min baini yadihi wa la min khalfi. Tak ada satupun yang batil dalam Al-Quranul Karim, dan semuanya barakah, dan semuanya pahalanya melimpah, ya kan? Man qara'a harfan min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka ditulis baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, lakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau baca alif lam mim saja kita sudah dapat 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca dalam setiap selesai salat fardu, misalnya dirutinkan membaca 1 lembar sekali waktu salat. Kalau 5 kali berarti 5 lembar, berarti berapa halaman? 10 halaman. Berapa juz? 10 halaman, setengah juz. Berarti dikali 2 hari 1, dalam 2 hari tamat 2 juz. Berarti dalam sebulan sehari dapat 1 juz, dalam sebulan 15 juz. Kalau 2 lembar berarti sebulan tamat sekali. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Al-Quranul Karim adalah bacaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanu minallahi akbar. Keridaan Allah itu lebih besar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu kan as-salaf mereka ada yang menamatkan Al-Quran sekali 3 hari, bahkan ada yang menamatkannya sekali sehari, bahkan ada yang 3 kali sehari. Tak terbayang sih? Tak terbayang kita lah. Ya, karena kita tidak ahlinya.
Tidak ahlinya. Kalau orang yang kita kan baca Quran kan tidak hafiz. Jadi sebelum baca terus wudhu dulu, ya tak? Habis itu habis sekian. Habis wudhu baru cari mushaf. Cari mushaf lupa pula halaman sampai di mana kemarin. Habis waktu. Tapi orang yang hafiz tidak. Jadi sambil berjalan, sambil menyetir, sambil lari, sambil apa dia bisa baca Al-Quranul Karim. Maka cepat larinya. Maka cepat larinya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya kalau kita ke Bukit Tinggi naik bendi, dia naik naik apa? Yang paling laju apa? Enggak kuda. Naik mobil, naik travel cepat sampainya, Masya Allah. Jadi awak baru sampai di Kuah, nyala telepon adalah sampainya. Tidak mungkin ya. Apa tidak mungkin kendaraannya capek pada kendaraan kita. Jelas. Jadi orang yang hafiz berbeda. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kemudian kenapa kita mesti sering baca Al-Quranul Karim? Kenapa sering membaca Al-Quranul Karim? Di samping alasan-alasan yang disebutkan tadi. Karena itu perkataan Allah. Tanda cinta kita kepada Allah sering mengulang-ulang ucapannya. Ya tak? Tanda kita mencintai Allah, kita seulang-ulang membaca Al-Qur'annya. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, Al-Qur'an itu seperti pembersih. Ada seorang ayah dilihat oleh anaknya selalu baca Quran, tapi tidak apal-apal sama ayahnya. Tidak apal-apal. Tapi dia rajin baca Quran, setiap saat baca Quran, tapi tidak apal-apal. Lalu anaknya bilang, untuk apa ya baca Quran terus tidak apal-apal katanya. Lalu kata ayahnya, enggak apa-apa, baca Quran itu membersihkan. Gimana mungkin? Maka coba kamu ambil keranjang yang tempat mereka mengangkut kayu arang. Nah, coba ambil air di laut itu. Jadi sanggup ayu pakai keranjang dari bambu itu. Bawa air ke sini. Dibawa sama anaknya. Tidak bisa deh ya, coba lagi katanya. Airnya disanggup berkali-kali, tak juga bisa mengambil air. Kan tidak ada guna, kan saya sudah bilang sama ayah, berkali-kali ngambil air tidak dapat. Lalu kata ayahnya, coba lihat kamu keranjang tuh. Tadi hitam, sekarang masih ada sisa-sisa arangnya? Enggak. Nah, begitulah Al-Quranul Karim. Walaupun ayah tak hafal, walaupun ada yang singgah dalam hati, tidak ada singgah dalam pikiran, tetapi dia membersihkan diri ayah, membersihkan hati ayah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Al-Quran membersihkan jiwa kita. Gimana tidak? Kalaulah zikir itu menenteramkan hati, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir itu hati menjadi tenteram. Nah, zikir yang paling utama tadi apa? Membaca Al-Quranul Karim. Tentu ketenteraman baca Al-Quran jauh lebih daripada zikir-zikir yang bukan Al-Quranul Karim. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nabi pernah mengilustrasikan, bahasa kampung awam, membuat suatu gambaran. Lau anna ala babi ahadikum nahran yaghtasilu minhu khamsa marratin fi kulli yawmin wa layla. Andainya di depan rumah seseorang dari kalian ada sungai mengalir, yaghtasilu minhu khamsa marratin fil yawmi wal layla, mandi setiap hari 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'? Apakah menurut kalian masih ada je berdaki badan lagi? 5 kali mandi saya masih berdaki juga? Tidak dimandi juga. Orang yang mandi 2 kali sehari saja dianggap bersih kan, pagi dan
dan petang itu sudah bersih. Ini tidak 5 kali mandi dalam sehari. Ada yang 5 kali mandi sehari? Tidak ada lah Pak dan soang tanya. Musim pandemi pula kodok mandi deh. Kalau ambo memang berutin kan mandi deh. Sebelum subuh mesti mandi. Mandi bahasa apa? Mandi cicak je boro. Tidak sabun dah. Karena menurut para ahli mandi sebelum subuh itu sehat. Mandi dini hari itu menyehatkan. Tak perlu yang air dingin pelancak. Kalau bisa air kampung sambil ya bonang di kampung. Itu sangat menyehatkan. Toko namun yang datuk. Yang selalu azan dulu lah itu kanang lah. Tu tiawan rahimahullah taala ghafara lahu. Ini kan dikodok azan dulu. Sampai apa nala azan subuh jam 2 malam ke kan? Tidak salah tengok jam beliau kan. Subhanallah. Berapa mau meninggal? 1/9. Lebih satu salah. Lebih satunya. Tahulah 99. Aculah apa gini? Allah 59. Alulah 55 boh dia. Alun siapa ini boh? Subhanallah. Salah satu yang rutin beliau lakukan ada mandi di kampung sebelum subuh. Jam 4 itulah mandi beliau. Jadi itu bukan musaji. Itu baca Quran kau jodoh itu kan. Masya Allah sehat. Jadi mandi sebelum subuh. Sudah itu mandikan pai kojo. Itu kalau pulang tinggal mandi lah lihat. Sampai terakhir mandi jam 2 malam eko. Balik tasiko mesti mandi. Apalagi di musim pandemi. Itu protokolnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, andainya 5 kali mandi sehari masih juga ada kotoran di badan? Enggak. Ya kan? Kan tidak ada. Apalagi di Jazirah Arab. Kalau Jazirah Arab itu kalau tengok kawan-kawan awak yang dari negara lain kadang 2 kali seminggu mandinya. Iya 2 kali seminggu mandinya. Ini tidak berkeringat, tidak berpeluh. Kain ni, awak kan kain sekali sehari ganti sini kan? Di sini kok ganti kan sekali sehari kan? Sekali sai berganti. Tapi di sana enggak, sepekan, seminggu baju bisa tidak diganti dan tidak bau karena tidak berkeringat. Kan tidak berpeluh cuci situ lah. Lain? Enggak ada kan? Jadi di minyak wangi ti air. minyak wangi. Tapi kalau tidak isara, mesti mandi tawi ti air. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini Nabi gambarkan, buat gambaran. Andainya seseorang di depan rumahnya mengalir sungai, mandi di situ setiap hari 5 kali, ada daki yang tertinggal? Ya enggak, bersih. Demikian pula dengan salat 5 waktu. Salat 5 waktu yang membersihkan setiap orang yang salat dari kotoran-kotoran dosa dan maksiatnya. Kaffaratul lima bainahunna, menjadi penebus dosa-dosa yang dilakukan di antara salat-salat tersebut. Oleh sebab itu rugi besar orang yang tidak mendirikan salat. Rugi besar bagi yang tidak salat di rumah Allah ini, khususnya laki-laki. Rugi. Ya, jangan beralasan salat jemaah itu kan cuma sunat. Ya, cuma sunat. Tuan-tuan, yang namanya fardu itu modal. Sunat itulah yang namanya untungnya, royaltinya. Kalau sampai menggali jualan kita, jualan minyak piti pula cuy ya. Minyak duit misalnya 100 juta untuk modal. 10 tahun lansai utang 1 juta tu, tapi tidak ada piti lah. Alhamdulillah bisa bagi utang 10 juta. Hah? Gali habis. Untung saja. Rugi. Antum menghabiskan waktu 10 tahun hanya bisa untuk bayar utang, modal aja habis dah. Itu pun laban keuang. Tidak ada untuk kita. Akhirnya belak-belak pulang ambui.
Orang arang habis besi binasa. Makanya kita ahlus sunnah itu khususnya as-salafus salih, mereka memandang perintah Allah itu sebagai kesempatan. Kalau uang tukang kontraktor proyek mau dapat proyek, ada kontraktor nangi dapat proyek, apa dibawa proyek enggak ada kan? Nah, begitulah orang beriman melihat perintah Allah itu. Melihat perintah Allah itu, dia seolah-olah mendapatkan kesempatan. Jadi tidak ada istilahnya kalau sunat tak apa-apa ditinggalkan. Itu kalaulah tertinggalkan atau tak mampu buat baru, itu alasannya. Ini tidak apa-apa itu. Deh, perlu wadah sunatnya kan. Nah, yang makruh itu, ini kan belanja pemborosan istilahnya. Kalau kita berdagang, di sini modalnya 100.000, di sini modal 99.000. Beli di mana? Ayo. Hah? Kan sekeneknya. Kalau sampai satu item lah satu hilang 1.000. Awak keuntungan saya 20.000 dapat itu. Disitulah rugi di permodalan. Sudah saya? Jadi yang makruh itu jangan cuma makruh lakukan, itu mengurangi kita. Ditambah lagi nanti tuk makan pakai modal. Tuk makan pakai modal. Ya gali habis tapi piti tidak ada. Duit tak ada. Kan ada kita menggali. Wah, Masya Allah gali nak kena laku terus ya. Gali laku. Cuman rupanya makanlah dari restoran Arab makan. Di Ampera 10.000, nya situ 10.000 sepinggan. Akhirnya bukan untung modal yang habis. Apa maksudnya? Dalam solat fardu kita sering lalai. Asal masuk Allahu Akbar terpanjang sekata imam baca, sudah mulai kemana-mana pikiran. Anak siapa pula jadi imam ni katanya. Itulah mulai di situ tu. So anak tiu nya. Itu terkenal lah. Tadi ayah dulunya macam-macam malah cerita nanti tu. Allah Ustaz. Sampai salam takaju, assalamualaikum, astagfirullah, ya lah sudah salat. Berapa persen dapat? Kalau model itu dari rakaat pertama le sampai bilang salam, berapa tinggi? Jadi modal sendiri sudah termakan. Itulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kembali kepada Al-Qur'anul Karim, membacanya membersihkan diri kita. Walaupun tak ada yang singgah. Sebab dibaca terus membersihkan hati kita. Orang yang senantiasa baca Al-Quran, lisannya senantiasa terjaga. Karena lisan ini kalau tidak dibawa untuk baca kebaikan, dia akan membaca keburukan. Makanya kalau lisannya sudah, lisan kan memang suku bercakap. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu tu jatah bercakapnya banyak, saya 24.000 kata. Kalau kami laki-laki 2.000 batunya. Berapa selesai? 7.000 kata. Jadi 2/3 lebih amat. Jadi kalau nanti kita pulang tong-atau bini maklumi aja lah, karena memang jatah bercakapnya lebih banyak. Apalagi anak sedikit pula. Anak sedikit hanya 2. Ancak-ancak puangai ataulah di pondok keduanya. Akhirnya bini nunggu awak untuk ceramah. Saya itu tak dapat ceramah. Jadi pas pulang lagi mulai ceramah. Kemana abang lambat pulang? Nah, kalau kata keponik tasabuk lah kan. Sodokan kota nyong alah mulai dulu lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat, hati-hati kalau laki-laki cakap satu kata, ibu-ibu insya-Allah cakap 50 kata. Ini banyak stoknya. Banyak yang akan dikalunkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Al-Quranul Karim membersihkan, maka membacanya membersihkan hati kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kemudian membaca Al-Quran dengan tadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ditanyakan kepada Imam Al-Qayyim rahimahullah, mana yang lebih bagus baca Al-Quran tanpa tadabbur, banyak terbaca,
atau baca Al-Quran sedikit terbaca tapi memahami makna-maknanya. Tentu jawabannya membaca dengan memahami maknanya lebih afdal daripada membaca saja. Kenapa? Karena di situ ada ilmu, dan ilmu itu kaum muslimin dan muslimat, semakin kita berilmu semakin sedih syaitan. Makanya kalau tuan-tuan lihat, bisa dilihat dengan kasat mata sendiri, kalau orang beribadah, berkumpul untuk zikir, untuk sholat, untuk apa lagi, kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan keilmuan, banyak yang hadir atau sedikit? Ramai atau tidak? Ramai kan? Ramai. Kemudian pada umumnya kegiatan-kegiatan seperti ini tidak ada yang akan mengganggu. Sebab apa? Sebab tidak mengandung ilmu di dalamnya, tidak ada pembelajaran ilmu. Makanya wiridan dan sebagainya yang pakai an itu semuanya ramai, tak ada masalah. Tapi kalau sudah ada pengajian yang berisi ilmu, itu para syaitan sudah mulai bekerja, menghasut, memprovokasi, bahkan mempersekusi. Hati-hati, sebab dengan ilmu kaum muslimin, seperti kata Nabi SAW, ilmu itu, orang berilmu satu orang lebih ditakuti oleh syaitan dari 1000 ahli ibadah. Makanya melihat 1000 orang hadir di majelis ibadah, syaitan diam-diam aja. Karena apalagi kalau ibadah tanpa ilmu, didiamkannya, tidak ada yang ribut. Tapi kalau seandainya majelis ilmu, walaupun tak banyak yang hadir, tapi syaitan akan menghasut. Hati-hati, itu majelis berbahaya. Apa sebab? Dibandingkan berbagai fitnah yang dilakukan. Oleh itu ketika Nabi kita alaihissalam dulu di waktu belum jadi rasul, Nabi diangkat umur berapa jadi rasul? 40, tak 25. Apa ini 25 ya? Jadi 40 diangkat jadi rasul alaihissalam. Selama beliau belum diangkat jadi rasul, Nabi orangnya saleh atau tidak? Saleh, ya kan? Rajin dan dicintai oleh masyarakat. Dicintai oleh masyarakatnya. Sebab di saat dia hanya sebagai orang saleh, dia tidak mengganggu. Dia tidak akan merubah. Karena dia saleh itu untuk dirinya sendiri. Tetapi orang yang berilmu, setelah turun kepadanya ilmu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mulai disuruh baca, datang ilmu. Sekarang ilmu tentu akan menerangi. Nah, yang salah-salah tadi itu kan nampak dengan cahaya tadi. Kalau tidak ada cahaya nampak salah? Tidak nampak. Nah, dengan nampak dengan ilmu itu mulailah, oh ternyata ini berhala, tidak boleh di sini letaknya ini. Kan dalam Ka'bah kan banyak berhala. Jelas. Kemudian ini yang biasa dilakukan orang tidak pas. Nah, sekarang orang berdoa melalui orang-orang saleh, kata Nabi tidak. Karena doa itu hanya ditujukan ke Allah Taala. Akhirnya Nabi mulai dimusuhi atau tidak? Dimusuhi. Kenapa? Karena mulai menyebarkan ilmu. Tapi kalau menyebarkan kesalihan saja, ya kesalihan saja tanpa menyebarkan ilmu, Nabi dipuji, Nabi disanjung-sanjung. Karena dia belum jadi berdakwah kepada ilmu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jadilah syaitan, kata Nabi, lebih takut ke satu orang alim daripada 1000 ahli ibadah. Tuan-tuan masih ingat barangkali
ada seorang yang sudah membunuh 99 orang. Besar dosanya itu. Awak godang dosa. 99 orang dibunuhnya dengan zalim. Awak ya bukan bunuh orang, menceritakan orang aja sekali luar biasa beratnya rasanya dosa itu. Kecuali yang sudah profesional itu urusan lain ya. Yang sekali-kali berat luar biasa, ini membunuh orang 99. Akhirnya dia tidak tertahankan lagi beban itu, ingin untuk menghilangkan beban itu. Akhirnya tanya sana tanya sini, siapa yang bisa membantu solusi saya untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu ditunjukkanlah dia kepada seorang abid, seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah yang tidak berilmu, karena orang ahli ibadah itu masih berilmu. Berapa banyak orang beribadah tanpa ilmu? Kan bisa kita lihat orang yang tiba-tiba jadi guru saja, dia guru agama, padahal tidak punya latar belakang pelajaran agama. Di mana dapatnya? Tiba-tiba jadi syekh besar. Awak pun belajar tak pernah jadi syekh besar pun. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jak kenyang lah. Beliau guru kami dulu dia, jazakallahu khairan. Ya, sejak alif bata lah besar ya. Sampai kini masih belajar dia pun tak jauh mau jadi buaya kadang orang. Nya ngaji 2-3 hari sudah jadi buaya kadang. Karena rajinnya beribadah. Maka datanglah kepada ahli ibadah tersebut, dia laporkan, saya begini-begini. Kalau orang tak berilmu mendengar itu dan dia orang saleh, tentu dia terbayang membunuh. Ya, dia membunuh. Coba orang-orang saleh itu ya, kaum muslimin dan muslimat, ada orang saleh membunuh semut aja tidak mau dia. Ada seorang saleh diriwayatkan dalam Hilyatul Auliya Abu Nuaim, dia dilihatnya semut masuk ke rumahnya. Apa kerjanya? Maka dia belikan roti khusus untuk semut itu. Nak lihat tambah banyak samui domah. Dia bayangkan, awak kalau nampak samui, mana baygon tadi, mana tadi semprot, atau sungai ayu angin atau dia punya gas. Dia enggak, karena dia gitu, bunuh semua aja mana mau. Ini membunuh orang dan 99. Tentu dia pecah kepalanya mikirkan, dia tak berilmu. Karena kalau dia pikirkan dengan perasaan, tidak ada mungkin diampuni yang seperti ini. Karena secara wawasan, dia punya wawasan, membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Sebagaimana menghidupkan satu orang sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Kalau tuan-tuan lihat orang hanyut misalnya, Tuhan selamatkan, itu sama dengan menyelamatkan seluruh manusia pahalanya. Ya, kok pandai coba orang jago aku menyelamatkan dah tajun je lah ya. Tapi kalau tidak pandai orang jen lebih pandai orang lah, alhamdulillah. Karena menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Sebagaimana melenyapkan satu nyawa sama dengan melenyapkan, itulah dosanya. Tapi walaupun demikian, itu tak sampai sebesar dosa syirik. Syirik lebih besar. Nah, kaum muslimin mendengar itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mendengar itu, dia katakan la taubatak, tidak ada taubat. So dia kalau antoknya so dia tidak masalah, dia ikonnya tidak berilmu baca itu pula. Akhirnya kalau tidak ada taubat, ambil pedang deh, akhir acunya. Akhirnya dibunuh yang ke-100 karena kejahilan ahli ibadah ini. Karena kejahilannya, maka orang jahil berfatwa fatal. Dan hari ini berapa banyak orang yang pandai berfatwa tapi tak berilmu. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Tapi karena Allah ingin baginya kebaikan, tetap juga dia mencari solusi. Akhirnya ditunjukkan kepada seorang alim. Nah, ini
Ini orang tadi salah tunjuk dari awal. So dia tunjuk langsung ke alim, kok tak tambah dosa. Tapi Allah ingin tunjukkan ke kita di mana lebihnya ilmu dibanding ibadah. Ya. Di mana lebihnya ilmu daripada, karena ilmu itu berkualitas ibadah kita. Tanpa ilmu tak berkualitas. Ya, barang asli dengan barang KW, walaupun banyak KW nilai sedikit, tapi barang asli satu tapi nilainya besar. Maka di sini syaitan tidak suka pada orang berilmu. Kaum muslimin dan muslimat, ayat ditunjukkan pada seorang alim, dan orang alim ini tahu innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah yang tidak diampuninya hanya syirik saja, selain syirik bisa diampuninya. Dan syirik pun kalau taubat sebelum mati juga Allah ampuni. Malaka walit taubah, apa yang menghalangi betul taubat? Akhirnya dengan itu baru dia mendapatkan kenyamanan dan akhirnya nyawa selamat. Kalau sempat dibilang tak bisa tobat, tambah lecik lah. Coba bayangkan, akibat tidak berilmu fatal. Kaum muslimin muslimat, akhirnya dia nasihati, wahai saudaraku, tempat kamu tinggal itu kampungnya kampung buruk. Ya, orang-orang jahat isi di situ. Pergilah ke kampung itu. Di sana orang-orang saleh yang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan dalam perjalanan kisahnya ma'ruf, dia meninggal. Intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, membaca Al-Quran dengan tadabbur yang menghasilkan ilmu akan punya rasa tersendiri dan diberikan pahala yang lebih tinggi. Karena di samping berzikir membaca Al-Quran, kita mendapatkan ilmu. Masuk waktu. Terus kita cukup sampai di sini, Syekh. Azan dulu, langsung qamat. Oh, lanjut sedikit, ayolah. Silakan. Allah.
kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi membaca Al-Quran dengan tadabbur lebih afdal dari sisi karena dia menambah ilmu. Dan alhamdulillah Al-Quranul Karim, Al-Quran ya bagi yang paham bahasa Arab tentu dengan bahasa Arabnya. Tapi kita hari ini sudah ada tarjamatu ma'anil Quranul Karim. Dan seperti kata Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa nabi, yakni ahli tafsirnya sahabat mengatakan tafsir Al-Quran itu terbagi 4. Tafsirun yafhamuhu kullu ahad, tafsir yang bisa dipahami oleh setiap orang. Yang kedua, tafsirun tafhamuhul arabu bilughatiha, tafsir yang dipahami orang Arab dengan bahasa Arab mereka. Yang ketiga, tafsirun la yafhamuhu illa ulama, tafsir yang tidak dipahami kecuali oleh ulama. Yang keempat, tafsirun la yafhamuhu aw la ya'lamuhu illa Allah, tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Seperti alif lam mim, hanya Allah yang tahu tafsirnya. Alif lam ra, hanya Allah yang tahu. Kaf ha ya ain sin qaf, hanya Allah yang tahu tafsirnya. Atau tentang masalah-masalah gaib, tafsirnya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu bagaimananya. Ya misalnya tentang hari kiamat, ya kita kan tidak tahu bagaimana prosesnya hari kiamat, tetapi mesti terjadi. Dan terjadinya hari apa? Hari Jumat. Terus gimana? Jumatnya tidak sama nih, berarti tidak sehadisnya. Nah gimana itu? Karena banyak orang mengingkari hadis karena apa? Karena waktu yang tidak sama. Misalnya ada yang mengingkari Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir, lalu orang menolaknya dengan akalnya yang pendek. Ini akalnya pendek, ini menolak, ini akalnya pendek, menolak wahyu yang panjang, yang luas. Ya, kenapa saya katakan pendek? Karena dia berpikir Allah seperti makhluk. Allah seperti makhluk. Padahal makhluk dengan makhluk saja tidak sama. Makhluk dengan makhluk sebagian tak sama dengan sebagian yang lain. Kalau dikatakan sepertiga malam di Tokyo berbeda dengan Washington, ya, sepertiga malam di Papua berbeda dengan di Mojoley, ya, itu dalam ilmu kita. Jelas? Dalam ilmu kita. Sedangkan di ilmu Allah bisa tidak disatukannya? Bisa. Makanya jangan hukum Allah dengan hukum kita. Nah, inilah di sini letak keliru cara berpikirnya. Makanya saya katakan akalnya tidak panjang, pendek. Karena dia tangkap nalarnya pendek. Jadi kecen kambiu nan tinggi tali bawa nan pendek, atau kecen ayu dalam galanan pendek. Jadi dalam ilmu Allah beda dengan kita. Bisa Allah satukan sepertiga malam Australia dengan sepertiga malam Siberia, Amerika dengan Indonesia. Bisa. Siapa melarang? Kalau nak mau bukti, pernah enggak tuan-tuan tidur sama istri satu kasur? Enggak pernah. Tidur satu tempat tidur, enggak pernah. Enggak. Berarti lah bisa ranjang nomornya. Tidur seorang suami tidur dengan istrinya di satu tempat tidur, betul kan? Baik. Pernah enggak sama-sama mimpi? Enggak benar? Iya, dan enggak setiar. Maksudnya enggak sama mimpi, tapi sama-sama mimpi malam tu. Enggak benar? Yang enggak pernah, tunjuk tangan. Acu seorang yang lain pernah. Baik. Iya. Atau tidak pernah bertanya kan?
Tidak pernah tanyong sudah. Pernah. Kalau tidak satu tempat tidur serumah lah. Mungkin tidak orang serumah tu yang anak mimpi pergi naik haji, ayah mimpi pergi ke Tokyo beli mobil. Ada tidak kira-kira tu? Tidak pernah? Acu tak pernah sampai dah. Dan mimpi tadi tengok uleknya ya. Nasang mimpi nyanguk ayu. Atau apa nanggu ikan. Tu badannya sauma. Nengok ulek tadi bawa apa? Aku bukit sangku. Nanggu ikan tadi bau. Padahal inya sauma. Makanya dalam hukum mimpi dengan hukum yang di luar mimpi sudah berbeda jalannya. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat menjadikan hukum langit dengan hukum bumi itu sumbu pendek. Oleh sebab itu maka mereka mengingkari. Maka kalau diingkari itu berarti nanti hari Jumat hari kiamat juga tidak terjadi pada hari Jumat. Pasalnya apa? Jumat di Jakarta dengan Jumat di mana sebut? Di Mokkah ya, kok ke Amerika tahu ya. Ke Mokkah. Beza tak? Ampe jam perbedaannya. Berarti bahasa kiamat tadi Jepang dulu, sudah itu Korea Selatan, sudah itu New Zealand, sudah itu Australia, sudah itu bawa. Macam itu kah? Makanya kaum muslimin dan muslimat dimatikan. Kalau tuan-tuan tidak mau menolak hadis tadi, ini hadis juga harus tuan-tuan tolak. Akhirnya tidak jadi kiamat hari Jumat dah. Tu bila dia? Entahlah. Mana hebat nonton tu ini yang tidak tentu. Yang tentu. Makanya rata-rata ilmu kita menafikan, menidakkan. Kalau menidakkan ilmu je. Ilmu roh enggak, yang ilmu tu yang berani mengiyakan, amonikanya lain. Itu kan berani tu, amonikan talanya. Apa kan dia ambil di talar roh? Jalannya enggak. Mau bekerja talanya. Mau makan talanya. Tu ni apa talanya? Ilmu tu enggak. Jadi yang ilmu itu ini kata Allah, itu kata kita. Ini kata Rasul, ini kata itu yang namakan ilmu. Kalau hanya menidakkan itu bukan ilmu. Makanya para ulama dalam ilmu usul fikih dia katakan al-mutsbit muqaddamun 'alan nafi. Al-mutsbit muqaddamu 'alan nafi. Tak nak kaedah lebih ya. Yang mengiyakan, menetapkan didahulukan dari yang menidakkan. Apa sebab? Karena yang mengiyakan punya ziyadatu ilmin, ada ilmu tambahan dari yang tidak mengiyakan. Jalannya kalau ada anak dua wak sabin nak nikah kaliannya nikah talanya nikah iyonya mana dalun nan iyo. Sebab nan iyo ada ilmu situ, ada konsekuensinya, bagaknya. Sedangkan yang intala tidak bisa bikin keputusan. Makanya Ali bin Abi Thalib bisa mengalahkan ayahnya Abu Talib. Apa sebab? Ali menerima dakwah Nabi SAW. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau ayah, entahlah. Dia kecek tidak batu Muhammad ni. Kecek ni tidak isan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Akhirnya siapa yang beruntung? Ali. Jelas? Jadi kalau ada berita dari Allah, ada yang mengatakan iya dia cenda itu, dengan yang mengatakan tidak mungkin cenda itu, mana ilmu nanti temo? Nanti iya, nanti dah, berarti kurang ilmu. Jangan sabuilan manidang manggeleng je saudara itu hanya ilmu runya. Apa sebab saudara digeleng ni? Di mana ilmu geleng? Ya. Penanggu awak ndaknya ya kan tu ndak ikan basil condornya
penggalih lah, ndak juga, ndak kebuntung ni kan. Tapi dia pelolok ndak juga. Apa kena ambil? Ndak semuanya. Ilmunya ilmu tidak. Tapi orang yang hebat itu adalah yang mengiyakan dengan pasti. Makanya beriman pada Allah dan Rasul itu kita imani apapun yang datang darinya, berita kita benarkan, yakini, perintah kita laksanakan dengan yakin, dan larangan kita tinggalkan dengan yakin. Inilah yang beruntung nanti. Ya, jadi cuy ya. Kalau tak cek modalnya dan cek wajib kau jongnya ni. Kau lain selesai wajib ya dia. Kau yang wajibnya kadang tak selesai lah. Makanya kita perlu mencari keuntungan dalam kehidupan itu. Jadi yang sunat dikejar, yang makruh dijauhkan sedapat mungkin. Tapi kalau tertinggal juga, di situ baru kita kata tidak usah risaukan, ini cuma sunat. Jangan dari awal tanya, Ustaz, apa hukum? Kalau menurut ulama wajib sebagian, kadang sebagian sunat, ada non sunat je lah Ustaznya. Baik no wajib. Semangatnya untuk meninggalkan. Ya, akhirnya terpaksa pilih dan ingan-ingan je lah. Ingan. Kalau ada ustaznya buat haram, kore. Kalau sahabat dia mukarrah, akhir baru ustaz. Apa itu? Dapat mampu ya. Iko sodo ndak bolehnya, cik itu ndak bolehnya. Cik itu ndak bolehnya kan semuanya ada boleh, cik itu nampak ni. Dan oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kepada tadabbur Al-Qur'anul Karim, dimudahkan Allah SWT, dimudahkan. Nah, jenis tafsir yang banyak dari Al-Quran itu adalah yang pertama dan yang kedua, yaitu bisa dipahami langsung atau oleh orang Arab yang paham seluk-beluk bahasa Arab. Sedangkan yang khusus ulama saja memahaminya, itu tidak banyak di antara Al-Quran itu. Oleh sebab itu, maka kita umat ini supaya dimotivasi untuk banyak-banyak mentadabburi Al-Quranul Karim. InsyaAllah dengan mudah Allah pahamkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal muddakir. Kami sudah mudahkan Al-Quran untuk mengambil pelajaran daripadanya. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Jangan dipersulit. Ini sebagian orang cenderung untuk mempersulit. Pokoknya tidak boleh baca Quran kecuali ikut ulama. Ya, kau pandai baca Quran kan dia ikut ulama. Dia tiba pandai sih. Kamu itu, awak pandai baca Quran kan dia ikut ulama dia. Dulu ketika awak masih di kampung, ulama kampung, awak mau jauh. Ya beliau mau jauh hasil. Acu ada uya kemajau. Sudah itu tidak tambah ilmu, perlu ke darun. Ulama tidak di darun dulu. Hah? Ada buaya Gadang. Ya ulama-ulama Gadang waktu itu di darun. Ada buaya Muhammad Nur Mahyuddin, ada buaya Daud, ada buaya Tami, ada buaya Rashid, ya Abdul Rashid, ada buaya Ismail Syahid dan seterusnya. Itulah sudahlah situ. Tabanglah ke? Tabanglah ke Jakarta. Tengoklah buaya-buaya sitan. Tak ulama dah. Tuh kan ulama. Tu pandai seorang aja kecil. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tidak mungkin kita berdiri sendiri. Kalau hanya untuk memahami Al-Quran dan hadis, Allah mudahkan. Tapi kalau nak jadi mufti, dia tukang bagi fatwa, itu dia harus jadi ulama. Ya kan mentang-mentang lah banyak baca Quran ya, atau sawi adalah ulama Gadang, tak bisa. Kalau nak jadi ulama, memang mesti belajar dengan guru. Tapi kalau untuk memahami Al-Quranul Karim pada umumnya mudah dipahami. Nanti ketika kita ada yang tersakit tidak bisa dipahami, alhamdulillah kita tanyakan kepada yang berilmu. Jangan tanya ke sama-sama awak aja. Kadang bertumbuk atau berdebat kan, tidak selesai di dalam musajid, di luar selesainya. Maka ini kalau sudah urusannya menyelesaikan masalah yang rumit, itu memang itulah tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama. Jelas? Jadi jangan jadikan alasan pokoknya kalau tidak melalui ulama tidak belajar ayat silan dan baca Quran. Bukan. Baca Quran itu, pahami, insyaallah Allah mudahkan. Nah, mana yang tak paham atau ragu, disitulah kita fungsinya para
ulama. Ini kadang-kadang karena terlalu menggantungkan diri ke orang lain, sampai berdoa pun tak pandai sebelum ada uang dan mampu. Kan pahala itu. Apa tak doa apa? Dia tak ada tukang doa. Jadi lah pakai tukang doa dulu lah. Ya Allah musta'an. Baru bisa doa setelah ada tukang doa. Padahal tak. Doa itu sederhana, jangan dipersulit. Doa itu sederhana. Allah yang menciptakan bahasa ini paham dan mengerti seluruh bahasa. Tak usah tunggu-tunggu. Mekonnya terjadi tadi doa permintaan tak sama dah. Iko minta nak doa apa? Aku minta ada hujan kan. Nanitan minta doa jantun hujan. Allah musta'an. Dan Allah kan mampu memberikan semua itu. Nabi kalau diaminkan je deh. Awak sana nak minta hujan pagi esok kan rapi hujan pagi dia menjelang subuh. Dia tak bisa motong. Salah aminkan dari salah aminkan. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, karena waktu yang membatasi, kita cukupkan sampai di sini. Barangkali sangat jelas ya. Ya, sangat jelas. Jadi zikir Al-Quran sebagai zikir, tapi ada masa-masa tertentu yang selainnya lebih didahulukan karena dalam al-maslahatul ghair mustadraka, al-maslahatu ghair mustadraka tuqaddam alal mustadraka. Ya, karena waktunya kalau tidak di waktu itu hilang waktunya, maka kita dahulukan yang waktunya terbatas tadi. Kemudian Al-Quran dibaca membersihkan kita. Kemudian Al-Quran dibaca dengan menambah ilmu lebih diutamakan, karena nilai ilmu itu sangat tinggi di sisi Allah. Apalagi kalau ilmu yang bermanfaat, dan manfaat ilmu itu dengan diamalkan. Oke, sampai di sini cuy ya. Kita tutup aja. Terima kasih dan mohon maaf. InsyaAllah bosul sampai bulan depan ya. Subhanallah. Jadilah itu pala-pala petrogaan ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.